Oke, udah terdekat. Jadi kita masuk ke VM, masuk ke Ubuntu-nya. Nah, di sini kita kelihatan ya, share screen-nya sudah masuk ke Ubuntu. Terlihat Pak? Oke, jadi yang akan kita buat ini nanti membuat ini mobile robot berdasarkan tutorial yang ada di file PDF tadi. Cuman ini sebenarnya dari sebuah website Automatic Edition yang kemarin yang sudah kita buat, sehingga kalau saya buka PDF-nya di Windows kemudian saya paste ke VM biasanya nggak bisa. Jadi ini sepertinya harus saya apa namanya masuk ke browser dari Ubuntu ini. Untuk ritual awal membuka Ubuntu kita lakukan update, jangan lupa ini. Oh, salah. Jadi melakukan update ini bisa setiap kita nyalakan Ubuntu, update dan upgrade. Ini terakhir saya upgrade itu kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya, pas liburan kemarin. Jadi ini kayaknya nggak terlalu banyak kali, hanya perlu 6.000 byte atau 6 kilobyte, itu kecil. Karena sudah terupdate dan terupgrade, kita bisa lakukan ini tadi, membuat mobile robotnya. Kita buka Mozilla. Ini sebenarnya saya lupa ininya ya, alamat tepatnya. Jadi kita coba cari saja, yang jelas dia di automatic, bukan di automatic edition ya, di ROS video. Jadi kita coba keywordsnya building mobile robot simulator simulator terus gazebo gazebo. Ini ada tutorial dari YouTube juga, tapi kita gunakan yang ini aja, yang lain. Sepertinya ini. Ternyata ada ini, ada warning bahwa versi gazebo-nya sudah obsolete. Cuma nggak tahu ini bisa apa enggak. Kita coba dulu aja. Caranya ya kita ikuti tutorial yang ada di sini. Jadi nanti kalau masih bingung caranya bagaimana, bisa diikuti video. Jadi yang pertama kita buat dulu direktori, kita copy saja di sini. Dan kadir membuat direktori, enter. Kalau sudah kita ketik ini edit. Edit ini berarti kita nanti akan menuliskan sebuah file dengan directory config.
Yang kita kopikan ke sini adalah ini, paste in the following content. Jadi mulai awal sampai terakhir. Ini namanya file XML, di mana file XML ini nanti adalah kode-kode yang berisikan desain dari robot yang akan kita buat. Kalau sudah kita save kemudian kita close saja. Kemudian langkah berikutnya kita edit lagi, membuat file baru, namanya modelnya. Ini file SDF. Kalau file SDF ini bentuk dari robot. Kalau yang config ini konfigurasi dari robot, susunan roda dan lain-lain semacam itu. Kalau SDF ini lebih ke bentuk fisiknya. Asalnya kita simpan, kemudian kita build model structure. Jadi make model static by adding true element to the gazebo model robot SDF file. Jadi dari file yang ini kita edit, kita tambahi beberapa kode yang ada di bawahnya. Caranya ya berarti kita buka lagi file SDF. Di sini, salah. Nah, yang perlu kita paste ini ya. Do not copy the following. Berarti yang ini jangan di copy, yang di copy hanya yang ini aja. Jadi nanti di bawahnya baris model name my robot ini kita tambahkan static true static yang ada di sini. Seperti ini, kemudian kita save. Nah, kemudian add rectangular base by editing file. Ini sama file yang sama ya. Model my robot model .sdf. Jadi file yang barusan ini ditambahkan lagi di sini. Jadi setelah static true static kita copy ini. Kita paste di bawahnya. Seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian try out your model by running gazebo and importing your model in the insert model interface on GUI. Berarti kita close saja. Kemudian di sini kita nyalakan rostore. Setelah itu buka tab baru, kita ketik gazebo. Nanti harusnya dia akan memunculkan simulator gazebo di sini. Di sini insertnya mana ya? Oh, di sini. Insertnya apa ya tadi perintahnya? Insertnya adalah importing model. Itu di sini. Belum muncul ya ternyata. Atau gara-gara error ini ya? Oh, ini insert ini nih. Nah. Jadi yang muncul nanti hanya sebuah kubus kotak ini untuk sementara ya, sehingga nanti kita kembangkan agar menjadi robot versi lengkapnya. Jadi kan kalau dibuka ini tadi seperti ini. Kemudian now we can add the caster of the robot. Caster ini spin with no friction, jadi ada lingkaran yang tanpa diberi gaya gesek. Kemudian kind of caster is better than adding the wheel with a joint since is placed below constraint. Jadi gini, karena sebenarnya gazebo ini bisa menjalankan simulasi secara fisik ya, sehingga nanti kalau kita buat roda yang ternyata join-joinnya itu tidak pas, ada gaya gesek,
dan masanya mungkin nggak sesuai, itu nanti dia beneran nggak bisa muter atau muternya nggak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga dari tutorial ini disarankan kita gunakan lingkaran. Kalau lingkaran kan benar-benar bisa gliding dengan sempurna dan no friction, jadi gaya geseknya diabaikan. Nah, caranya kita mana ini? Kita tambahkan tadi file yang tadi ya, file model tadi di SCF-nya ya, sepertinya ini. Ini kita tambahkan setelah visual. Jadi di sini nanti kita tambahkan file yang collision name dan sampai visual terakhir. Kita copy, kita paste di sini. Kita simpan, save, kita close. Kemudian kita coba untuk menjalankan lagi rostore dan kita jalankan lagi gazebo kita. Oke, kalau sudah kita klik paste di sini. Nah, kalau kita scroll, kita zoom ya. Kemudian kita cek, kita putar-putar ya. Nah, ini agak kalau kita putar bawahnya ini ya, atas lah ini. Kita cek, kita cek ini, nah dia ada rodanya 4 spear tadi, bola dengan gaya gesek 0. Oke, sampai sini. Terus kita ikuti kelanjutan tutorialnya. Tutorialnya nanti di sini left at left wheel, jadi tambahkan roda kiri. Kemudian nanti seterusnya tambahkan roda kanan. Jadi tutorial nomor 56 nanti akan saya jadikan satu contoh ini aja. Yang pertama tambahkan roda kiri. Berarti di sini nanti kita tambahkan setelah visual. Berarti nanti di sini setelah visual. Kita paste di sini. Kemudian untuk roda kanannya itu setelah link. Jadi setelah visual geometri di sini. Terakhir di sini. Kita simpan, kita save. Oke, kita save. Terus kita buka lagi. Salah. Kita buka lagi gazebo-nya. Kita insert model yang sudah kita buat tadi. Oh, roda kiri aja ya. Berarti ada yang salah. Kita cek ya. Harusnya roda kiri dan kanan. Kenapa kok nggak bisa?
Kita coba dulu, kenapa ya ini kok nggak bisa kira-kira. Harusnya bisa ya. Jadi setelah model SDF, link sampai left right wheel, kemudian atau ini ke double ya? Enggak ya? Kok double ya ini? Geometri visual link. Atau ini saya hapus ya? Saya simpan. Kemudian saya jalankan. Oh, tambah error. Oke, berarti ada error. Kita cari. Oh, benar ada error. Nggak bisa. Kira-kira apa penyebabnya? Sepertinya kita copy aja semua dari sini aja. Oh, kita coba. Nah, ini. Saya sudah muncul dua buah roda. Roda kiri, roda kanan, terus bagian depan apa namanya depan tengah itu dia ada kastor ya, atau roda bebas. Jadi sudah bisa. Selanjutnya, by the model dynamic setting static to false and add to hinge join for the left and the right wheel. Berarti ini nambahkan bukan nambahkan ya, jadi ngubah yang tadi true jadi false sehingga nanti efek dari apa namanya kedua roda kiri dan kanan itu ada semacam joinnya, itu bisa muter gitu. Kalau tadi kan hanya lingkaran lingkaran aja gitu. Nah, nanti kita berikan semacam as yang menghubungkan antara bodi dengan roda. Berarti kita edit lagi. Yang pertama kita ganti ini menjadi false. Kemudian bawah setelah link ini kita beri di sini. Kemudian kita close, kita jalankan gazebo. Nah, ini kalau misal kita kita pindahkan gitu ya misalnya, ini kita pindahkan, nah, dia jatuh gitu. Jadi efek gravitasinya sudah ada, kita naikkan, kita lepas, dia jatuh. Nah, kalau kita putar itu misal kita putar salah, kita putar seperti ini, nah, dia akan balik lagi. Nah, jadi sudah seperti benda beneran gitu. Efek ini fisik.
Oke, kita close, kita tambahkan yang lain. Nah, kita tambahkan oh ini baru ini ya, baru bentuknya aja belum bisa dikendalikan. Jadi setelah ini baru kita buat yang terusannya. Oke, berarti ini bisa nanti ditiru atau diikuti tutorialnya sampai membuat ini. Bagi yang sudah install ROS dan sudah bisa jalan, bisa silahkan langsung mengikuti ini. Jadi alamatnya di sini ya, klasik Gazebo Sim ORG tutorial Introbot. Ikuti langkah 1 sampai 11. Setelah itu kita lanjutkan untuk menambahkan message. Message itu seperti ini ya, bentuk robot yang kita buat dulu di editor seperti AutoCAD, SolidWorks dan lain-lain. Jadi bentuknya lebih bagus. Kalau ini kan hanya kotak dan lingkaran gitu. Jadi nanti tutorial setelah ini silahkan diikuti 15 menit ya. Nanti bisa saya lanjutkan ke text message. Jadi silahkan ikuti ini tadi. Ya silahkan. Ya. Sudah, ya, sudah saya rekam. Nanti saya bagikan visualnya. Ya. Oke, jadi sekarang silahkan diikuti sambil ini saya ini ya stop dulu, saya pause gitu recordingnya biar tidak terlalu panjang nanti video. Oke, rekam enggak ini? Oke, udah. Oke. Selanjutnya kita membuat message. Kita klik kanan, open di tab message ini. Message can add relation to model both visually and for sensor. Jadi nanti dengan mesh ini kita bisa menambahkan model yang bisa dilihat secara visual yang lebih bagus, dan kita nanti bisa menambahkan sensor-sensor yang sudah kompatibel dengan Gazebo. Jadi bagaimana caranya text message-nya? Nah, ini agak sedikit apa ya? Sedikit jelimet sedikit karena nanti kita memerlukan beberapa file folder yang nanti perlu diperhatikan. Yang pertama mana ini? Requisite make a mobile robot. Jadi kan sudah. Jadi ini tutorial langkah keduanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita arahkan direktorinya ke my robot tadi. Kemudian edit model tadi. Oke, yang tadi ya. Kemudian we will add, kita akan tambahkan mesh to classic visual. Kita tambahkan mesh tadi. Kemudian kita akan menemukan visual yang memiliki nama name equal to visual dengan tampilan seperti ini. Kira-kira mana? Ada enggak? Mana? Enggak ada ya, name visual. Name visual, ada enggak? Belum dibuat. Ini, name visual. Visual yang visual, geometri, box. Coba nanti ini geometri silinder. Visual, geometri box. Ini sepertinya ya. Visual geometri box size-nya 421 box geometri visual. Oke, kita nemukan ini ya kali ini. Nah, kemudian mesh-nya ini dapat kita masukkan di dalam disk dari laptop kita. Atau dari apa ini? Pioneer 2DX model yang cuman filenya ini dikasih apa nih sama tutorial ini? Nanti kita cari, harusnya dikasih ini.
Kita coba dulu aja ya, PE sudah nyantol dengan gazebo-nya. Jadi ini yang awalnya geometrinya box box, kita ganti dengan mesh mesh. Nah ini kan yang sama, yang beda di sini kita ganti bagian ini. Kita simpan. Kemudian look your locally cached model database if you have ini. Kalau kita punya ini, kita bisa cek dengan cara mengetikkan ini di gazebo. Di sini ya. Nah, tapi karena tidak bisa, if mesh doesn't exist ya, ini kan doesn't exist cannot access ini ya, now file or directory, maka kita lakukan download dulu. Caranya kita kopikan ini cd gazebo models, kemudian widget ini kita copy, kita paste, coba dulu bisa apa enggak. Semoga websitenya masih bisa diakses. Perlu nunggu sepertinya. Oke, udah kedua kan enggak ya Pak? Langsung close. Nanti dicek. Kita coba lagi. Siapa nih? Nah, sudah muncul ya. Ini sudah ada. Atau in gazebo we can drag my robot with model dengan sasis yang tampilannya nanti akan seperti ini. Nanti kita jalankan ininya. Ini kita save dulu. Satu cross score. Kemudian gazebo. Kemudian di mana tadi insert model, nah, ada pioner 2GX, udah ada robot yang ini. Ini kan sama dengan yang ada di website ya, sama ya. The size is obviously too big for our robot, so we need to scale the visual. Sehingga nanti kita perlu melakukan scaling, yaitu 0,9 kali, 0,9, 0,5, 0,5. Kenapa kok terlalu besar? Ini nggak pas ya, nggak proporsional antara ini. Kemudian kita coba scaling atau melakukan penskalaan. Dengan cara ya tadi kita masuk ke file gadget tadi, tambahkan scale di sini di bawahnya URI tadi. Nah, di sini. Kemudian ini juga tambahkan pose-nya sekalian. Pose ini di bawahnya, oh di atasnya geometri, berarti di sini.
Kemudian oke, selesai. Kita simpan, kita jalankan roster lagi. Kita jalankan Gazebo. Kemudian kita masukkan ini yang bawaannya, kemudian yang robot kita adalah yang ini. Oke, jadi karena di scaling dia ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yang mungkin bisa dicoba-coba, yaitu kita bisa mengimport mesh-nya di sini, preparing mesh-nya. Ini bisa dicoba link ini. Kemudian find and download new mesh di 3D Warehouse dengan file .dae. Ini di AE yang digunakan di tutorial ini. Ada juga nanti yang menggunakan STL. Tapi nanti kalau menurut kita pelajari semua. Kebetulan yang saya pakai dari kemarin adalah yang STL. Nah, misal kita menggunakan DIE, kita buka di 3D Warehouse. Ini nanti akan banyak file ini ya, file yang free yang bisa kita gunakan untuk desain-desain robotnya. Nanti dicari aja yang mana ya, robot gitu aja. Misal mobile robot. Jadi ada yang robot seperti land follower, ada panel surya, bentuknya macam-macam. Nah, nanti bisa kita coba ininya modelnya. Ini yang pioner tadi. Ini ada juga yang kayak apa ini? Gundam, kepalanya Gundam. Banyak lah, nanti bisa dicoba-coba. Kemudian untuk materi minggu depan, kita akan menambahkan sensor. Jadi bagaimana mengendalikan robotnya nanti biar bisa mengaktifkan sensor-sensor. Jadi untuk tutorialnya di malam hari ini hanya sampai ini aja. Nanti minggu depan akan kita lengkapi pakai sensor. Ini jadi recordingnya mungkin akan saya stop terlebih dahulu. Lumayan 30 menit ya, nanti bisa di